What's up Sobat Goals With Me Do It, ketemu lagi dengan saya Cecilia di konten Virtual Tour kali ini. Virtual Tour kali ini kita akan membahas penyebab kenapa seseorang bisa menjadi arwah penasaran. Dan bisa jadi kalau kalian tidak berhati-hati, kalian ataupun saya juga bisa di kedepannya menjadi arwah penasaran. Makanya penting banget konten ini buat kalian simak. Silahkan naikkan kursi, duduk yang manis, dan dengarkan video ini sampai akhir. Comenzamos la magia. Oke. Pertama, kita harus sepakat dulu kalau video ini dibuat berdasarkan pendapat saya, berdasarkan pengetahuan kami yang terbatas, dan video ini tidak mengandung unsur agama apapun, sehingga kalau ada pendapat yang berbeda dengan kalian, percayalah bahwa pendapat dari agama kalian adalah yang terbenar, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, dan ketidaksempurnaan hanyalah milik saya, sehingga apapun yang kalian dengar di dalam video ini tidak menjadi mutlak sebuah kebenaran yang hakiki. Oke, pertama kita akan membahas tentang apa sih definisi dari arwah penasaran. Definisi dari arwah penasaran adalah arwah yang sedang menanti untuk menyeberang ke surga, ke neraka, atau reinkarnasi. Karena konsepnya cukup luas di sini, kata reinkarnasi akan saya ganti menjadi rest in peace, sehingga arwah penasaran adalah arwah-arwah yang belum bisa beristirahat dengan tenang dan belum bisa menyeberang menuju Tuhan mereka dan sedang dalam penantian alias terjebak di dalam dua dunia, di antara surga, neraka, dan dunia. Mereka belum bisa menyeberang untuk menentukan sampai mana amal ibadah mereka. Apa sih penyebabnya kalian bisa menjadi arwah penasaran? 1. Kalian meninggal secara tidak wajar, atau 2. Kalian meninggal secara wajar. Gimana sih caranya kok meninggal secara wajar juga bisa jadi arwah penasaran? Kata kuncinya adalah 1. Kemelekatan. Meninggal secara tidak wajar, seperti dibunuh, kecelakaan, atau bunuh diri, biasanya arwah-arwah ini akan menyimpan dendam dan kemelekatan terhadap orang yang menyebabkan kematian tersebut. Misalnya dia bunuh diri, berarti dia akan memiliki kebencian yang begitu melekat di dalam hatinya terhadap orang-orang yang menyebabkannya bunuh diri. Pada kasus pembunuhan, biasanya mereka punya dendam yang begitu dalam kepada orang yang membunuh mereka. Selama sebelum rasa itu hilang dan mereka sepenuhnya memaafkan orang tersebut, mereka tidak bisa rest in peace. Bayangkan betapa susahnya seorang yang dibunuh atau bunuh diri yang secara hakikatnya nyawanya diambil secara tidak wajar dan belum pada waktunya. Mereka harus memaafkan itu secara total sampai mereka bisa melupakan itu semua. Itu adalah hal yang sulit. Makanya arwah-arwah penasaran itu bisa bertahan di dunia bahkan sampai ribuan tahun, bahkan puluhan ribu, ratusan tahun. Itu begitu lama. Dan yang kedua tadi, kalau saya bilang meninggal secara wajar, kok juga bisa sih jadi arwah penasaran? Gimana? Balik lagi ke kata kunci adalah kemelekatan. Meninggal secara wajar, secara usia, tapi dia masih kemelekatan terhadap harta kekayaannya, terhadap anak cucunya. Dia setiap hari berpikir, gimana nanti anak cucu gue makan, gimana nanti anak cucu gue kalau udah gede, terus dia gak kenal sama gue. Dia tetap akan menjadi arwah penasaran. Inilah kenapa di setiap agama manapun, kalian diajarkan untuk bersyukur pada keadaan yang sekarang, bersyukur dan tidak berhenti untuk berdoa. Karena ketika kalian meninggal dan kalian tidak bisa melepaskan itu semua, bahkan kalian untuk menemui Tuhan saja sulit. Kalian boleh mencintai
sesuatu, tapi cintailah secara sewajarnya. Dan bahwa waktu itu terus bergulir, tidak peduli kalian diam ataupun tidak. Jadi, arwah-arwah penasaran ini biasanya akan dihukum oleh semesta dengan seolah-olah waktu berhenti. Apa sih dihukum semesta dengan seolah-olah waktu berhenti itu? Misalnya, arwah penasaran yang meninggal secara tidak wajar dan dia sakit hati sama pembunuhnya, dia akan terkunci di tempat itu, mengulang-ulang emosi dan kemarahan yang mereka punya, mengulang-ulang kejadian di mana dia dibunuh. Yang bunuh diri juga sama, terkunci di tempat yang sama, mengulang-ulang berapa kali mereka loncat dari gedung, mengulang-ulang kesedihan dan kemarahan mereka. Dan yang kemelekatan yang meninggal secara wajar dan punya kemelekatan terhadap anak dan cucu yang disayangi, biasanya mereka akan menjadi kodam pendamping. Ini bahasanya bahasa saya ya. Jadi biasanya mereka akan mendampingi anak cucu mereka sampai mereka meninggal dan bahkan sampai beberapa keturunan setelahnya. Apakah ini hal yang baik? Saya rasa ini semua masih dalam gray area ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa arwah yang merasa mereka ingin mengorbankan diri mereka untuk menjadi pendamping bagi anak dan cucu mereka, ya mungkin itu memang keinginan mereka. Tapi kan tidak semua orang ingin seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang yang meninggal secara tidak wajar, misalnya yang meninggal lagi hamil, yang meninggal kecelakaan, apakah semuanya pasti jadi hantu? Kenapa sih kuntilanak tuh katanya wanita yang lagi hamil terus dia meninggal itu pasti jadi kuntilanak? Pasti nggak sih kalau orang meninggal tuh pasti jadi kuntilanak? Jawabannya tidak. Karena kata kuncinya kembali lagi adalah memaafkan dan menghilangkan kemelekatan. Makanya di sini selalu ditekankan bahwa syarat dari melepas belenggu dan kemelekatan itu dilatih sedari dini. Dengan ketika masih hidup dia tidak serakah, selalu bersyukur dan tahu caranya bahagia dengan diri sendiri, mencintai dengan sewajarnya, dan kuncinya adalah melupakan dan memaafkan. Bayangkan selama hidup misalnya kalian dibohongin sama orang aja, terus udah yang dendamnya tuh kemana-mana, kayak gue sumpahin lu supaya lu miskin 7 turunan misalnya kayak gitu. Terus amit-amit kita nggak pernah berdoa untuk hal yang jelek ya, tapi misalnya amit-amit banget nih, suatu saat kalian lagi menyeberang jalan dan nggak sengaja ketabrak sama mobil yang lagi melintas. Dan kehidupan kalian yang tadinya bahagia, pulang ketemu sama anak dan suami, anak dan istri, tapi saat itu kalian gak bisa pulang dan kehidupan kalian berhenti sampai di situ, kalian meninggal, kecelakaan. Kalian pasti marah banget dong. Kalian pasti marah banget kalau cita-cita dan mimpi kalian terhenti sampai di situ. Dan kalian in fact gak bisa lagi ketemu dengan anak dan suami dan pasangan kalian. Kalian pasti marah banget kan? Tapi ketika kalian marah, apakah kalian itu akan merubah semuanya? Bayangkan, apakah dengan kalian marah maka kalian bisa hidup kembali? Enggak. Semesta memaksa kalian untuk melupakan itu, untuk memaafkan penabrak kalian, untuk berdamai dengan diri sendiri sehingga kalian bisa menyeberang jalan, menyeberang ke tempat yang seharusnya, apakah di surga atau di neraka atau seperti apa, atau reinkarnasi. Itu semua adalah rahasia semesta. Ingat bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini yang tidak atas seizin dari semesta. Sehingga ketika kalian meninggal dengan cara yang tidak wajar, atau meninggal pun dengan cara yang wajar, tapi masih ada yang belum diselesaikan di dunia ini, itu semua adalah ditentukan oleh semesta. Sehingga tidak ada hal yang terjadi tanpa alasan. Oleh karena itu, video ini dibuat fokusnya sebenarnya bukan untuk memberitahu kalian arwah penasaran tuh ada di mana-mana dan arwah penasaran tuh banyak banget. Bukan itu.
Tetapi selama kalian masih hidup, berlatihlah untuk memaafkan dan melepaskan apa yang kalian punya. Mungkin kalian pernah dengar kata-kata ini, tapi sekarang kalau saya ulangi kata-kata ini, kalian pasti akan lebih menghargainya dengan sangat dalam, bahwa apapun yang kalian punya saat ini adalah titipan Tuhan, titipan semesta. Sehingga ketika suatu saat itu diambil, kalian harus belajar mengikhlaskannya. Termasuk nyawa, termasuk anak, istri, orang tua, binatang peliharaan, semua tidak ada yang kekal di dunia ini, sehingga kalian harus berdamai dengan diri sendiri. Jangan sampai keserakahan kalian memberikan dampak di mana sampai kalian atau orang-orang yang kalian sayang menjadi arwah penasaran. Kembali lagi, video ini dibuat bukan dengan berdasarkan suatu agama tertentu, tapi video ini dibuat untuk mengedukasi kalian tentang how the universe work, tentang bagaimana universe ini bekerja, dan bahwa segala sesuatu hanyalah titipan Tuhan. So, apa yang akan terjadi kalau kamu jadi arwah penasaran? Kamu akan sangat menderita. Bukan cuma kamu, mungkin juga saya. Kita tidak ada yang pernah tahu umur seseorang, tapi bersiaplah karena nyawa ini hanyalah titipan. Oke, saya rasa sekian sampai di situ saja video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada pendapat yang tidak sesuai dengan yang kalian percayai. Ingatlah, semua agama di dunia ini baik, dan agama kalian dan Tuhan kalian adalah yang kalian percaya di dalam hati adalah yang paling benar. Sehingga apapun yang terjadi, tetap yakin bahwa kalian adalah milik semesta, dan segala sesuatu yang kalian punya juga milik semesta. Sampai di sini video kali ini. Apabila ada komen, bahan yang ingin diskusikan, silahkan taruh di kolom komen dan tim kami akan segera menjawabnya secepat mungkin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa.